Kembali lagi dengan saya, owner Pimpin Aquarium. Pada video kita yang terakhir, kita memberikan giveaway untuk produk-produk dari Pimpin Aquarium yang sangat bermanfaat sekali untuk para newbie untuk memelihara ikan hias laut maupun memulai reef tank. Ini saya mendapatkan contekan dari supplier kita, bagaimana sebenarnya kunci memelihara ikan pari di dalam tank. Karena memang memelihara ikan pari itu adalah pada level di atas expert ya. Jadi Anda jika pemula, jika newbie, memang sangat ribet sekali. Ternyata memelihara ikan pari menurut bisikan dari eksportir, dari supplier kita, itu sangat mudah. Kuncinya cuma satu, jangan ada kimia apapun di dalam air. Jadi benar-benar air yang dari laut. Atau jika kita memakai marine sea salt namanya, jadi level kalsiumnya itu rendah. Dan intinya di level kalsium itu harus rendah. Kemudian habitatnya itu harus ada pasir. Nah kemudian salinity air ternyata harus tinggi. Tidak seperti yang kita duga selama ini bahwa jenis ikan pari bisa ada di air payau. Ternyata itu salah. Jadi ikan pari membutuhkan salinity yang cukup tinggi. Tidak seperti yang di farm kita. Farm kita turunkan sampai 1017 karena untuk menghindari namanya berbagai parasit berkembang biak. Padahal ikan pari membutuhkan salinity normal yaitu 1025 ppm. Jadi sangat tinggi ternyata. Itu adalah bisikan yang diberikan oleh eksporter kita yang sudah berpengalaman menghandling selama ini ikan pari di farmnya. Jadi kita diberikan bocoran, bahkan mereka itu memelihara ikan pari di tank sampai tahunan kadang, karena jika udah size-nya besar, ikan pari tersebut tidak bisa lagi mereka kirim karena buyer juga tidak mau membeli ikan yang sudah sampai level dewasa. Artinya udah harus memakai pack plastik yang cukup besar, berat packingan sudah melebihi yang seharusnya. Jadi jarang sekali jika mereka menerima ikan sudah dalam keadaan dewasa. Jadi para eksportir tidak akan menerima ikan-ikan pari yang sudah dewasa. Jadi mereka tetap menerima jenis-jenis baby ray. Jadi hanya jenis baby yang mereka tampung di farm. Karena jika sudah dewasa itu sudah ukuran dipajak ya. Seperti yang saya datangkan dari Sumatera, itu beratnya kurang lebih sudah setengah kilo lebih per ekornya. Jadi sudah cukup berat. Jadi itu jarang sekali para eksportir mau menerima size yang besar. Tidak ada buyer yang mau membeli jika biaya pengirimannya sangat mahal sekali begitu. Jadi itulah tips yang diberikan oleh eksportir kita, bagaimana cara memelihara ikan pari di tanknya. Karena saya dapat info ada beberapa ekor dipelihara sampai tahunan udah dipelihara di farm mereka karena sudah tidak bisa dijual. Jadi dipelihara aja sebagai koleksi di farmnya. Konten kita yang terakhir mengenai efek dari pengobatan copper terhadap jenis-jenis ikan founder fish, terutama jenis ikan pari. Nah kita akan membedah lebih dalam lagi. Jika efek dari copper atau copper medication itu ikan pari yang bisa jelas kita lihat terjadi perubahan, yaitu sayapnya akan melengkung ke dalam, baik dari mulut juga akan melengkung ke dalam. Nah jika dia adalah baby, sayapnya akan melengkung karena bagian sayap itu cukup tipis gitu ya. Jadi dagingnya masih tipis, jadi bisa sayapnya melengkung hampir menutupi seluruh permukaan tubuhnya. Sedangkan jika jenis pari yang sudah indukan itu dagingnya sudah tebal. Jadi ujung daripada sayapnya sudah sangat tebal. Jadi yang bisa kita lihat adalah hanya lekukan ya, hanya lekuk, tidak melipat ke dalam seperti jika dia masih baby. Jadi kalau masih baby kita bisa lihat. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana jika kematian ikan pari bukan disebabkan oleh copper? Karena kita tahu
jenis-jenis ikan pari sangat sensitif terhadap medication atau perubahan dari kimiawi air. Jenis pari tidak direkomended dipelihara pada reef tank karena kita tahu reef tank memiliki level kalsium yang sangat tinggi. Beda dengan level jika kita memelihara fish only tank. Nah, akibat efek dari jika Anda meletakkan ikan pari pada reef tank Anda, jelas ikan pari juga akan mati secara perlahan dan juga menunjukkan chemical shock ya. Jadi bukan hanya diakibatkan oleh koper, tetapi juga akibat perbedaan dengan habitatnya. Jadi kalau terjadi perubahan kimiawi air yang tidak sesuai dengan habitat ikan pari, maka juga ikan pari akan mengalami chemical shock. Dalam foto berikut kita bisa lihat bagaimana ikan pari diletakkan pada sebuah reef tank juga mengalami chemical shock ya. Jadi juga siripnya, sayapnya akan melengkung ke dalam. Itu akibat chemical shock yang membunuh si ikan pari. Saya juga ada mendatangkan ikan pari dari lokal yang ditangkap oleh nelayan setempat. Nah, ikan pari lokal ini kebanyakan mati ke tempat kita karena memang dari laut ditangkap sudah kondisi sangat lemah sekali, dan waktu kita bawa ke tank kita juga kondisi juga sudah sangat lemah. Akhirnya ikan pari ini mati lemas, dia tidak ada terjadi perubahan pada sayapnya, dia akan rata seperti biasa. Itu akibat mati lemas. Jadi ikan pari jika mati bukan akibat chemical shock, maka sayapnya akan seperti tidur. Jadi banyak itu ikan pari yang saya dapat dari nelayan, matinya seperti tidur. Bahkan saya tidak tahu ikan itu udah mati, percis seperti tidur. Jadi kita udah bisa melihat perbedaan. Jika ikan pari mati akibat perubahan kimiawi air, maka dia akan terjadi namanya chemical shock kepada ikan pari ini. Ciri-cirinya sayapnya akan melengkung. Kita udah memberikan pertanyaan pada video sebelumnya untuk menebak foto pada saat dia hidup, pada ikan pari hidup, dan foto pada ikan pari mati. Nah, saya mengucapkan terima kasih sudah begitu banyak yang memberikan komen agar bisa memberikan jawaban yang benar-benar realistis. Nah, ini sudah kita buka. Inilah kondisi ikan pari yang hidup dan sudah mati di dalam tank, dan bagaimana fotonya sesudah mati. Ini kita berikan bocoran agar Anda semakin mudah memberikan jawaban, memberikan komen di bawah ini yang lebih realistis, mengena ke sasaran. Nah, ini kita berikan kuncinya. Saya menunggu komen-komen Anda. Semoga kita bisa mendapatkan mana yang benar dan mana yang tidak benar dari foto-foto yang sudah kita berikan. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel kita.